keraton masih melakukan ritual labubu. Halo Sobat Skau, selamat datang di channel Misteri 4 Sekawan. Di sini kamu akan mendengar kisah-kisah mistis yang bikin merinding, penasaran dan kadang meragukan logika. Siapkan nyali kamu, matikan lampu dan pastikan tidak sendirian. Karena hari ini kita akan memasuki dunia penuh misteri. Keseruannya bagaimana? Yuk langsung kita mulai ceritanya. Di episode kali ini kita akan mengupas salah satu legenda paling terkenal dan menyeramkan dari Indonesia, yaitu Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Apakah beliau hanya sekedar mitos? Ataukah ada jejak sejarah yang bisa kita telusuri? Legenda Nyi Roro Kidul berasal dari tanah Jawa, terutama berkembang kuat di daerah Yogyakarta dan Jawa Barat. Banyak versi mengenai asal-usulnya. Namun, salah satu versi yang paling terkenal menyebutkan bahwa ia adalah putri dari kerajaan Pajajaran yang bernama Kadita. Setelah difitnah oleh selir ayahandanya, ia diusir dan menderita penyakit kulit parah. Kadita akhirnya melarikan diri ke laut dan menghilang. Dipercaya bahwa ia berubah menjadi Nyi Roro Kidul, Ratu Lautan Selatan. Tapi tahukah kamu, beberapa sejarawan percaya bahwa cerita ini bisa jadi adalah alegori politik dari masa lampau yang menggambarkan perseteruan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Menariknya, hubungan antara Nyi Roro Kidul dan Keraton Yogyakarta tidak hanya mitos belaka. Sampai hari ini, keraton masih melakukan ritual labubu. Maksudnya labuhan ya guys. Persembahan yang dihaturkan ke laut selatan untuk menghormatinya. Konon Sultan Yogyakarta dianggap sebagai suami spiritual dari si Nyi Roro Kidul tersebut. Ritual ini bukan hanya tradisi biasa, tapi juga dipercaya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia alam gaib. Bahkan di hotel terkenal dekat pantai Parangtritis ada kamar khusus yang disediakan untuk beliau dan tidak boleh sembarang orang memasukinya. Cerita-cerita mistis tentang Nyi Roro Kidul tak terhitung jumlahnya, mulai dari pengunjung pantai yang hilang misterius hingga penampakan perempuan bergaun hijau di malam hari. Satu kisah datang dari seorang nelayan. Ia yang tersesat di tengah badai. Ia mengaku bahwa melihat istana mewah di dasar laut dan bertemu seorang wanita anggun bergaun hijau. Setelah mengabdi selama beberapa hari, ia kembali ke darat.
dan baru sadar bahwa waktu di dunia nyata telah berlalu berminggu-minggu. Dan suatu hal yang selalu diingat oleh masyarakat sekitar adalah jangan pernah mengenakan baju hijau saat mengunjungi pantai selatan. Konon, warna hijau adalah warnanya favorit sang ratu, dan siapapun yang memakai bisa dipanggil ke alamnya. Banyak akademisi mencoba menafsirkan legenda ini dari sudut pandang budaya. Sebagian menganggap Nyi Roro Kidul sebagai simbol kekuatan perempuan dan representasi dari kekuatan alam, terutama laut yang bisa memberi kehidupan sekaligus kematian. Dari sisi spiritual, ia dianggap sebagai penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib, terutama dalam kosmologi Jawa yang sangat menghormati harmoni antara dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Legenda ini bisa dibilang adalah percampuran antara sejarah kerajaan, kepercayaan lokal, dan unsur mistis yang dibentuk selama ratusan tahun. Sobat Scout, legenda Nyi Roro Kidul adalah cerminan betapa kayanya budaya dan sejarah bangsa kita. Meskipun terkesan mistis, kisah ini menyimpan banyak nilai-nilai tentang hubungan manusia dengan alam, spiritualitas, dan sejarah kerajaan Nusantara. Apakah kalian percaya dengan keberadaan Nyi Roro Kidul? Atau kamu punya cerita mistis lain tentang pantai selatan? Jika kalian punya cerita mistis atau kalian mau request cerita-cerita mistis lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.